Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Komsas TV pada review buku. Kali ini saya akan mereview buku kumpulan fabel Aesop yang sebenarnya sudah terbit ratusan tahun yang lalu mungkin ya. Edisi pertamanya karena Aesop sendiri adalah filsuf abad ke-6 dari Yunani. Nah, sebelum saya mulai review buku saya, mari kita subscribe ke channel Komsas TV agar Komsas TV bisa lebih banyak memproduksi video-video atau review-review buku yang semakin berkualitas setiap harinya. Dan bisa juga di setiap konten yang ada di channel Komsas TV itu di like. Bisa juga dikomentari jika memang ingin mengomentari, ingin memberi masukan atau suka dengan video kami, dengan konten-konten kami, bisa tekan tombol like. Dan bisa di-share juga, dibagikan kepada teman, sahabat, saudara yang memang memiliki ketertarikan untuk membaca dan membahas buku-buku tertentu. Oke, langsung saja saya masuk ke dalam review ini. Jadi kumpulan fabel Aesop memiliki beberapa versi. Di Indonesia yang paling terkenal adalah buku kumpulan fabel Aesop yang diterbitkan oleh penerbit Kakak Tua, salah satunya. Meskipun ada beberapa yang lain yang mungkin lebih cenderung ke buku anak, karena memang buku kumpulan fabel Aesop terkenal dengan cerita-cerita anak yang populer, seperti kisah tentang babi dan serigala, atau kisah tentang seorang penggembala domba yang berpura-pura kawanan dombanya diserang serigala, yang diadaptasi oleh Upin dan Ipin di Malaysia dalam versi bahasa Melayunya. Ya, jadi buku kumpulan fabel Aesop ini memuat sekitar 150 cerita fabel atau kisah yang hubungannya dengan hewan-hewan. Meskipun tidak semua kisahnya berfokus pada binatang. Buku ini rata-rata sekitar tebalnya bisa sekitar 400 sampai 500 halaman, tergantung dari visualisasi dari buku tersebut. Dan kisah-kisah di dalamnya memang memuat banyak pesan moral. Bahkan buku kumpulan fabel Aesop sendiri ada beberapa yang pesan moralnya langsung diselipkan tepat di paragraf paling bawah dari cerita tersebut. Sebagian lagi memang tidak diselipkan secara eksplisit karena memang fokusnya menceritakan tentang komedi. Jadi sisi komedi yang lebih ditonjolkan pada cerita fabel yang ada di situ. Buku ini sangat baik dan mungkin salah satu yang paling bisa diterima oleh orang-orang dewasa ketika membaca adalah kisah-kisah tentang kehidupan yang sepertinya ringan tapi sangat mendalam maknanya, seperti tidak saya sebutkan tadi, masalah kisah seorang penggembala domba yang berbohong, atau kisah babi yang rumahnya hancur ditiup oleh serigala, atau juga kisah masalah
musang dan burung flamingo atau burung merak yang dia dikerjai, tapi pada akhirnya burung ini dan musang ini sama-sama memahami satu sama lain. Jadi buku kumpulan fabel Aesop ini sangat-sangat berguna, bermanfaat bagi siapapun, tidak hanya bagi anak-anak, meskipun biasanya yang membaca adalah anak-anak karena ceritanya sangat ringan, sangat mudah dipahami. Bahkan ada beberapa yang sangat lucu bagi orang dewasa. Contohnya kisah tentang seekor ayam dan dua orang pencuri yang akhirnya ayam tersebut diambil juga oleh pencuri ini, meskipun sebenarnya pencuri ini mencari emas karena kesal dengan sang ayam yang terus-terusan berkokok sehingga pencuri ini hampir ketahuan. Ya, rekomendasi buku ini adalah untuk orang tua, untuk guru, untuk semua anak-anak yang sekarang sedang belajar di rumah agar pembelajarannya bisa lebih ringan dan benar-benar belajar masalah kehidupan, tidak hanya belajar masalah pelajaran atau buku-buku pelajaran, tapi juga belajar kehidupan dari kisah-kisah di buku fabel Aesop. Bahkan mahasiswa pun bisa membaca untuk mempermudah pemahamannya pada ilmu-ilmu yang dirasa berat, ya. Jadi buku fabel Aesop ini sangat berguna bagi seluruh lapisan masyarakat. Jika perlu diberi bintang, 5 bintang pun tidaklah cukup untuk menggambarkan bahwa buku fabel Aesop ini sangat-sangat dibutuhkan, utamanya bagi masyarakat sekarang, karena dari kisah-kisah sederhana kita semua bisa belajar. Terima kasih. Terus tonton, terus dengarkan review buku dari Kompas TV. Subscribe pada channelnya. Di rumah aja baca bukunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.